Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. How's your day guys? Aku harap kalian semua menjalani hari dengan bahagia ya. Oke, langsung aja kita cus ke pembahasan kita kali ini. Jadi, kita mau bahas apa sih, Kak? Nah, today we are going to learn about two tenses that very important. Apa aja sih? Yang pertama ada simple present dan yang kedua ada simple past. Dan aku bakalan kasih tahu kalian apa aja perbedaannya atau perbandingan di antara dua tenses tersebut. Tapi tenang aja, aku bakalan jelasinnya pelan-pelan dan juga pakai contoh, dan nanti juga kalian akan aku kasih latihan soal supaya kalian lebih paham. Yuk, langsung aja kita mulai. Yang pertama, ada simple present. Simple present itu apa sih, Kak? Nah, itu definisinya, simple present itu adalah tenses yang dipakai buat nyeritain kebiasaan atau habit, fakta umum atau general truth, atau kejadian yang terjadi secara rutin atau berulang kali. Biasanya itu dipakai kalau kita ngomongin hal-hal yang selalu terjadi atau udah jadi rutinitas. Nah, simple present tense ini ada rumusnya. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu subject plus verb one atau base verb. Sebelum aku lanjut ke contohnya, aku mau ngasih tahu kalian kalau dalam simple present tense itu subjeknya he, she, it, verbnya harus ditambah s atau is. Contohnya, aku punya kalimat I wake up at 6 a.m. every day, atau aku bangun jam 6 setiap hari. Nah, sekarang kita analisis nih ya. Coba kita analisis satu persatu dari rumus yang udah kita bahas tadi. Subjeknya pakai I, terus verbnya atau kata kerja bentuk pertamanya itu pakai wake up. Nah, di sini karena pakai subjeknya I, kita nggak perlu tambahin S lagi. Karena subjeknya bukan he, she, it itu. Terus yang terakhir ada keterangan waktunya, every day atau setiap hari. Nah, dari kalimat yang udah kita bahas ini, kita bisa menyimpulkan maknanya bahwa ini itu rutinitas yang setiap hari dilakukan oleh aku, itu bangun jam 6 setiap hari. Gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Aku punya kalimat she drinks milk every morning, atau dia minum susu setiap pagi. Nah, di situ subjeknya pakai she, jadi verbnya harus pakai s. Coba kita analisis pecahan dari kalimatnya itu. Subjeknya she, terus verbnya drink, jadi drinks ya, karena she, jadi pakai s. Terus keterangan waktunya every morning atau setiap pagi. Yang maknanya di kalimat itu tuh berarti rutinitas dia minum susu setiap pagi. Nah, berarti tandanya dia masuk ke simple present tense. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke poin yang kedua ya, yaitu simple past. Nah, simple past itu dipakai buat cerita kejadian yang udah terjadi di masa lalu dan udah selesai kejadiannya. Biasanya simple past itu punya keterangan waktu kayak yesterday, last week, 2 days ago, dan lain sebagainya. Nah, rumusnya itu subject plus verb to, atau verb bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contohnya ya. Yang pertama ada I watched the movie last night, atau aku nonton film tadi malam. Nah, kita pecah lagi atau kita analisis lagi subjek dan verbnya atau keterangan waktunya. Itu yang pertama subjeknya I, verb to-nya atau kata kerja bentuk kedua yaitu watched atau menonton. Terus ada keterangan waktunya nih, last night, yang berarti tadi malam. Gitu. Terus ada contoh yang kedua nih. She went to Bali last year, atau dia pergi ke Bali tahun lalu. Nah, sekarang kita pecah lagi ya kalimatnya. Di situ subjeknya she, verb 2-nya when, bentuk kedua dari go, terus keterangan waktunya yesterday. Nah, berarti maknanya kedua contoh yang aku sebutin tadi itu masuknya ke simple past karena sesuai sama rumusnya kan. Gitu. Nah, di simple past ini ada poin pentingnya juga nih. Kalau verb 2-nya bisa ada dua jenis.
Yang pertama ada regular verb, yang kedua ada irregular verb. Kalau regular verb itu tinggal tambah ed aja. Contoh, play jadi played. Terus irregular verb itu bentuknya berubah-berubah. Contohnya kayak tadi, go jadi went gitu. Jadi kalian harus banyak ngafal sebanyak mungkin tentang regular verb dan irregular verb karena ini bagian penting dalam belajar bahasa Inggris. Oke guys, tadi kan aku udah jelasin pengertian dan contoh dari kedua tenses tersebut. Sekarang aku mau jelasin perbedaan atau perbandingan dari simple present tense dan simple past tense. Yuk, simak videonya baik-baik supaya kamu lebih paham. Nah, sekarang kita langsung bahas ke contohnya aja ya. Yang pertama, I play football every weekend. Dan yang kedua, I played football last Sunday. Nah, yang pertama itu kan pakai kalimat simple present. Subjeknya I, verbnya play, keterangan waktunya every weekend. Yang artinya atau maknanya ini kebiasaan, sesuatu yang berulang atau kebiasaan. Terus contoh bentuk lampaunya, I played football last Sunday. Subjeknya I, verb to-nya played, keterangan waktunya last Sunday. Yang maknanya kejadian ini sudah terjadi minggu lalu. Jadi, bedanya ada di verbnya. Kalau simple present itu pakai verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kalau simple past itu pakai verb yang kedua atau bentuk lampaunya. Sama ada di keterangan waktunya. Kalau simple present itu now atau sekarang. Kalau simple past itu ya lampau dan sudah terjadi. Nah, tadi kan aku udah jelasin definisi, contoh, dan perbedaannya kan. Sekarang waktunya kalian untuk latihan sebentar. Kalian bisa jawab 3 contoh soal berikut dalam hati ya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan aku tentang simple present dan simple past. Semoga kalian makin paham ya. Ingat, simple present itu sekarang atau kebiasaan. Kalau simple past, itu udah terjadi. Oke guys, kalau kalian suka belajar kayak gini, boleh banget diulang videonya, atau sekalian catat di buku kamu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku harap videonya bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.